pikiran itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Salah satu perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita itu adalah pikiran kita. Makanya sampai orang-orang yang telah melewati asam garam kehidupan sering berkata, hati-hati dengan pikiranmu. Karena sesungguhnya pikiranmu itu akan mencerminkan bagaimana kualitas kehidupanmu. Makanya disinilah kita mendapati di dalam karakter keislaman, di dalam karakter hebatnya seseorang di dalam kehidupan itu, dia mengaktifasi pikirannya. Dan dia mempergunakan pikirannya itu betul-betul di dalam sesuatu yang betul-betul produktif. Dan dia pelit terhadap pikirannya. Ketika dia betul-betul pelit, dia tidak menggunakan pikiran itu kecuali pada perkara yang dia pastikan pada perkara itu ada kebaikan. Jadi dia tidak jadikan pikiran itu menjadi sesuatu yang sifatnya murahan, apalagi menjadi tong sampah. Menerima setiap informasi gitu, walaupun informasi itu recehan, yang sebenarnya dia tidak layak untuk memikirkan pikiran itu. Orang yang kemudian mereka itu memiliki sebuah kekuatan karakter, mereka bukan hanya menjadi orang yang memperhatikan waktu, sampai setiap informasi yang akan dia baca, yang akan dia terima, dia betul-betul memilih. Dan dia tidak jadikan bahwasanya pikirannya itu menjadi tong sampah untuk menerima semua informasi, walaupun informasi yang dia terima itu tidak membawa apapun manfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena pikiran itu adalah sesuatu yang mahal. Pikiran itu sesuatu yang paling berharga, itu pikiran kita. Makanya perhatikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan bahwasanya aslur rajul akluhu wa hasabuhu dinuhu wa mura'atuhu khuluquhu. Maka sesungguhnya Umar bin Khattab itu mengatakan di dalam salah satu quote emasnya Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu menjadi terhormat karena akal berpikirnya dia. Karena akal berpikirnya dia itu menjadi dia terhormat. Kemudian kehormatannya terletak bagaimana dia menjalankan agama. Ketika dia taat kepada Allah, itu kehormatan dia. Dia taat, dia meninggalkan larangan, maka akan menimbulkan izzah, akan menimbulkan kehormatan pada dirinya yang tidak perlu dibuat-buat. Kehormatan dan izzah itu dia peroleh dari rangkaian ketaatan ketika dia menjalankan agama. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kemudian wa muru'atuhu khuluquhu, dan kemudian kewibawaan itu tergantung kepada akhlaknya. Maka kemudian disinilah kita mendapati bahwasanya ada 3 pokok penting dalam kehidupan seorang muslim ketika kita menyoroti, menjadikan perkataan Umar bin Khattab spotlight. Umar bin Khattab itu mengatakan bahwasanya manusia itu terletak dalam 3 hal. Akalnya, agamanya, dan akhlaknya. Karena pada dasarnya Islam itu ini. Bagaimana kemudian kita, pikiran kita. Yang kedua adalah bagaimana kita di dalam komitmen kita menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang ketiga adalah akhlak. Yang kemudian kita akhirnya dapat, inilah 3 perkara. Bagaimana komitmen kamu terhadap agamamu, bagaimana kamu berupaya di dalam akhlak kamu, dan bagaimana kita menjaga sesuatu yang menjadi asal muasal kehidupan manusia dengan kehormatannya itu adalah terletak pada akalnya, pada pikirannya. Dan menjadikan akhirnya kita paham, pikiran itu sesuatu yang sifatnya mahal. Makanya kemudian di dalam karakter orang yang betul-betul hebat itu apa? Mereka membangun aktivasi pikiran mereka betul. Dan mereka menempatkan posisi pikiran mereka itu menjadi sesuatu yang tidak sembarangan ketika mereka memberikan treatment dan maintenance kepada akal berpikir mereka. Makanya Masya Allah ya, kalau kemudian kita bedah lagi, apa yang kemudian kita ambilkan contoh dari para ulama itu? Para ulama itu, mereka itu memberikan treatment kepada pikiran mereka itu dengan luar biasa. Kalau saya membaca dalam beberapa referensi, yang pertama, para ulama itu adalah orang yang paling selektif untuk memilih informasi. Mana yang perlu untuk diketahui, mana yang perlu untuk diselami, dan mana yang tidak perlu diketahui dan tidak perlu untuk dimengerti. Ya, karena tidak setiap informasi itu perlu kita ketahui. Sebagaimana kata Imam Qurtubi itu memiliki sebuah quote yang bagus, ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur. Bahkan dalam ilmu saja ada yang kategorinya itu kamu mengetahui tidak terlalu bermanfaat, kamu tidak ngerti juga tidak membahayakan kamu. Jadi orang ketika mereka berkarakter hebat itu
tidak menjadikan mereka itu akhirnya apa? Menganggap semua informasi harus dia ketahui, dan ketika dia tidak tahu, dia merasa bahwasanya itu membahayakan dirinya. Enggak. Tidak setiap apa yang berseliweran di sekitar kita. Terlebih lagi ketika kita hari ini mendapatkan informasi yang begitu cepat, sifatnya real time gitu ya. Tidak semua informasi itu perlu kita ketahui, dan tidak setiap isu harus kita mengerti. Tidak setiap yang trending kita harus paham, dan tidak setiap yang viral itu kemudian kita harus paham, kita harus mengerti. Kenapa? Karena sesungguhnya orang harus berupaya bagaimana dalam kehidupan mereka itu mereka betul-betul menjaga betul pikiran mereka, sehingga ketika dia disodori dengan berbagai macam hal, selalu kemudian dia memiliki saringan. Sebagaimana saringan air, yang akan dia pilih adalah informasi yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan perjalanan dia nanti ketika mati, dan untuk kebaikan dunianya, untuk setidaknya menjaga bagaimana urusan dunianya itu tidak berantakan. Hanya pada itu saja. Selebihnya kemudian dia tidak perlu untuk mengetahui semua perkara. Ya, tidak setiap hal itu kita mengetahui semua perkara. Karena apa? Hati-hati terhadap fitnahnya akal dan pikiran. Karena kalau kemudian kita sudah menyerap setiap informasi, yang terjadi apa? Kita menjadikan akal kita itu kayak tong sampah. Nerima semuanya kita terima. Bahkan hari ini kita hidup pada satu kondisi, sosial media, kita ini dipaksa untuk terus menerima berita, dan bagaimana berita itu kemudian diwartakan kepada kita itu dalam hitungan menit. Kita baru saja ini, kemudian ini lagi. Baru saja ini lagi. Bahkan sosial media dengan aplikasi-aplikasi yang canggih yang sekarang ada di handphone kita, itu sudah membuat coding dan membuat satu bahasa. Setiap kita ngeklik satu, maka akan dibuat mutual yang sama, supaya kemudian kita tidak ada habisnya untuk kemudian melihat itu. Dan itulah salah satu di antara hilangnya kehebatan dan keistimewaan seorang muslim ketika pikiran mereka sudah sibuk dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak memberikan manfaat. Kita tentunya harus pahamnya. Di salah satu yang kemudian kita dapati ya, di dalam salah satu perkataan, ikhtiyaru rajul dalilu unwanu aklihi. Ikhtiyaru rajul dalilu unwanu itu artinya apa sih? Pilihan kamu terhadap apapun, pilihan kamu terhadap informasi yang kamu masukkan ke kepalamu, pilihan bajumu, pilihan apapun itu menunjukkan kualitas akalmu. Itu kata-kata hikmah. Berarti kemudian kalaulah kita memilih menunjukkan kualitas akal, berarti apa yang kita baca lalu masuk ke pikiran kita itu menggambarkan kualitas kita. Ya kan, sampai ada orang berkata, orang biasa memikirkan orang, ya kan? Orang kemudian ini memikirkan kejadian gitu. Dan Umar bin Khattab sudah menyampaikan kepada kita, aslur rajul akluhu. Asal muasal kehidupan manusia itu terletak pada akalnya ketika dia berpikir. Ya, makanya hari ini kita tidak boleh bagaimana kita dikendalikan oleh media sosial, tapi harusnya media sosial itu di bawah kendali kita. Kita layak untuk kemudian memilih, kita layak kemudian tidak memilih, lalu kemudian kita layak untuk kemudian mengambil, kita layak tidak mengambil. Jangan menjadikan diri kita, dimulai dari pikiran kita, itu kemudian kita dijajah, dan akhirnya kita digiring, supaya timbul berbagai macam narasi dan berbagai macam persepsi dan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan oleh orang di balik banjirnya berita dan informasi yang datang kepada kita. Ya, kan gitu ya. Makanya Masya Allah, tidak setiap informasi itu penting untuk kita ketahui. Makanya kalau boleh kita buat itu urgen, penting, tidak terlalu penting, tidak penting sama sekali. Dan kita harus memiliki itu, indikator-indikator itu apa, sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Ini urgen nih, penting nih, dengarkan, masukkan ke pikiranmu. Ini penting, masukkan. Ini tidak terlalu penting, lihat waktu. Nah, ini nggak terlalu penting. Coba lihat hari ini kualitas kehidupan masyarakat ya, yang semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Kita ngambil contoh, bukan berarti kita merendahkan ya. Kita lihat kebanyakan manusia hari ini di sosial media, kita digempur dengan selalu isu-isu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Keluarga ini bertengkar, sekarang ada pro dan kontra, kubu sana, kubu ini. Kita disuruh ngeliatin, kita dipaksa untuk berkomentar, kita dipaksa untuk memberikan keberpihakan. Ayo, kamu berpihak yang mana? Yang sana atau yang sana? Terus, sekalinya kita buka
terus itu. Sekalinya kita buka terus, kita kemudian dipaksa ditarik terus tanpa kemudian kita bisa untuk menghentikan. Dan akhirnya apa? Pikiran kita diisi dengan perkara-perkara yang sampah. Sampai akhirnya perkara besar menjadi tidak hadir di pikiran kita. Karena di pikiran kita sudah terlalu penuh dengan sampah yang harusnya tidak menjadi perhatian dan prioritas kita. Nah, apa yang terjadi? Kualitas kehidupan yang dinisbatkan kepada akal, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, menjadi hilang. Makanya para ulama dulu itu sampai mereka memiliki sebuah karakter yang luar biasa kalau memilih sesuatu pikiran itu. Makanya kita dapati ada seorang ulama ketika diajak nonton atraksi gajah. Ini sudah luar biasa. Maka dia berkata, kalau saya lihat atraksi gajah, maka saya akan kelewatan dengan banyak ilmu manfaat yang bisa membawa kebaikan saya. Dia jaga pikirannya. Insyaallah. Dan itu merupakan sesuatu yang berharga. Akal itu sesuatu yang berharga. Ya, makanya kemudian kita di dalam pembahasan ini dikatakan aktivasi potensi pikiran kita itu merupakan salah satu perkara yang menuju kepada kesuksesan diri kita ketika kita mengaktifasi pikiran ini di dalam sesuatu yang bermanfaat. Ingat ya, tidak semua informasi itu perlu kita ketahui. Jangan malu bahwasanya kita tidak mengetahui satu hal yang lagi viral. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ada kejadian-kejadian kayak gini, saya tidak ngerti. Tidak apa-apa. Kalau kemudian dikatakan ketinggalan berita, tidak setiap berita saya harus tahu. Ya, tidak setiap berita itu harus tahu. Ya, sebagaimana kemudian tidak setiap perkara itu harus kita ilmui kan. Contoh misalkan ada yang pernah berkata begini gitu. Ada yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Buah yang dimakan oleh buah Nabi Adam itu buah apa? Beratnya berapa? Warnanya apa? Terus rasanya manis atau asam? Disitulah Imam Qurtubi lalu berkata, ilmuhu la yanfa wa jalhu la yadur. Kamu mengetahui buah yang digigit Nabi Adam, buahnya itu beratnya berapa, warnanya apa, rasanya apa. Itu pun kalau kamu tahu, tidak kemudian penting, tidak terlalu penting. Kalaupun kamu tidak tahu, tidak membahayakan dunia dan akhiratmu. Loh, sampai ilmu saja itu kemudian terkadang ada sesuatu yang memang nggak perlu kita ketahui, apalagi informasi yang jelas bahwasanya informasi belum tentu ilmu. Dan akhirnya kita juga tadi saya sampaikan, hati-hati terhadap fitnahnya akal ketika sudah betul-betul kita tidak punya kontrol terhadap pikiran kita. Bukankah banyak orang yang akhirnya depresi, insecure karena dia terlalu overthinking di dalam pikiran dia? Karena sumber penyakit itu ya dari pikiran. Nah, ketika saya ngobrol dengan Ustaz Zaidul, beliau berkata, hampir penyakit dalam itu selalu ada peran pikiran yang menciptakan berbagai macam problem di dalam organ tubuh. Karena apa yang kita pikirkan itu lalu kemudian tersalurkan itu kepada darah, dan darah merasakan apa yang difikirkan. Makanya akhirnya kita paham kenapa kok sunnah itu sampai betul-betul mengarahkan jaga pikiranmu, jangan terima setiap hal, jangan kamu baca setiap informasi gitu. Karena ternyata memang secara medis terbukti, karena apa yang kita lihat, yang kita pikir, dia mengirimkan message kepada syaraf dan kepada darah. Darah itu akhirnya mendapatkan atmosfernya sesuai dengan apa yang dipikir. Makanya orang kalau overthinking itu bisa kemana-mana akibat yang ditimbulkan. Ya. Belum lagi dalam masalah yang lain, orang itu kalau sudah ngikutin informasi terus, lalu dia terfitnah dengan akal. Makanya sampai Nabi itu berkata, ada orang yang terkena fitnah dengan akal. Sampai dia nanti bertanya, kalau Allah itu menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini kan sudah keblinger. Karena kemudian akhirnya dia itu terkena fitnah dari berbagai macam hal yang sebenarnya tidak perlu dia ketahui. Akhirnya numpuk-numpuk, layaknya sampah yang menumpuk-numpuk, lalu berubah menjadi cairan-cairan yang busuk dan kemudian memberikan penyakit bagi orang di sekitarnya. Dan itulah perumpamaan. Bagaimana kemudian kehidupan kita itu adalah bagaimana kita menjaga pikiran kita. Ini perlu nggak isu ini saya ketahui? Nggak perlu. Sudah.
Nggak usah menjadi muslim yang harus responsif dalam setiap hal. Kita ini tidak dituntut untuk responsif dalam setiap hal, itu tidak usah. Kecuali dalam perkara yang penting, urgen, baru kemudian kita respon. Dan respon itu hasil dari apa yang kita amati. Tapi kita tidak dituntut oleh Allah untuk responsif dalam setiap perkara. Tidak setiap isu harus kamu paham. Tidak setiap apa yang sedang viral kamu harus mengerti. Dan itulah kenapa. Itulah yang kemudian, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Di balik pikiran kita, di situ ada penumpang gelapnya. Kalau kita sudah tidak punya seleksi, maka sesungguhnya di situ ada penumpang gelapnya. Penumpang gelapnya itu adalah setan. Makanya setan itu mengalir di dalam darah karena dia bermain-main dengan pikiran kita. Makanya dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia mengalir itu kemudian di aliran darah tersebut dan memberikan pikiran-pikiran negatif dalam apa yang dia pikirkan itu. Makanya mari kita lihat ya, mari kita sejenak menjumpai sebuah kisah nyata. Nabi pada saat itu sedang i'tikaf, didatangi oleh salah satu istrinya beliau, Sofiyah. Lalu Sofiyah menjenguk Nabi ketika i'tikaf. Sudah selesai hajatnya beliau dengan Nabi, maka Nabi mengantarkan keluar. Ada dua orang sahabat yang jalan, lalu menjumpai Nabi bersama dengan istrinya. Mereka mempercepat jalannya. Lalu kemudian Nabi memanggil dua orang yang berjalan agak cepat karena mereka ingin memberikan privasi kepada Rasulullah yang bersama dengan istrinya. Nabi malah justru mengatakan, ala rislukuma, tahan sebentar perjalanan kalian itu. Lalu Nabi mengatakan, innaha Sofiyatu binti Huyayyin. Ini Sofiyah binti Huyayyin loh. Kemudian sahabat dua orang itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak menduga apapun ya Rasulullah, kecuali kami tahu itu adalah Sofiyah. Kemudian Nabi menjelaskan, saya takut setan mencampakkan pikiran kepada kalian yang salah kalau saya tidak menjelaskan. Nah, disitulah kita akhirnya menjumpai betapa di balik setiap informasi ada penumpang gelap. Di balik setiap informasi itu adalah setan. Bukankah penyakit insecure salah satunya karena kita melihat dan melihat dan melihat, lalu kita masukkan apa yang kita lihat, kita pikir. Berubah jadi narasi, berubah jadi persepsi, lalu merubah menjadi narasi, dan akhirnya menjadi kesimpulan. Akhirnya timbullah insecure, melihat ini. Dan itu semuanya diproduksi, di mana produksi awalnya itu adalah bernama pikiran. Makanya betul kata Umar bin Khattab, aslur rajul akluhu. Bahwasanya inti seseorang itu disebut manusia itu ya karena akalnya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Makanya kalau sudah ngikutin akal tidak ada habisnya. Karena apa? Itulah yang disebut dengan fitnahnya akal. Akhirnya apa? Karena sudah mikir semuanya dan tidak punya ketundukan, keimanan di dalam hatinya, ya akhirnya ngikutin dan akhirnya menjadi liar. Karena pikiran itu kalau sudah liar, bisa kemana-mana. Dan akhirnya menyebabkan dia menolak ayat, dia bisa menolak hadis. Karena apa? Karena apa yang dia pikir lebih baik daripada apa yang dia jumpai di dalam kitabullah dan hadis.